Maaf terputus saya Rabun. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 2. Kalau tadi di awal kan sudah hari Kamis ya, berarti dari hari Kamis. Betul. Dari hari Kamis lanjut 일요일까지 sampai hari Minggu. 자, 2번 보세요. Lihat yang nomor 2. Di sini ada 수강증. 수강증 itu apa? Sugang itu artinya kelas. Ya, jadi kayak kartu bukti kita belajar gitu ya. Kita bisa belajar dari kapan sampai kapan. Jadi kartu belajar. Nah, di sini ada kuamok. Kuamok itu mata pelajaran. Ilbono, bahasa Jepang. Kigan, periode. Nah, periode di sini 3 strip 1 maksudnya apa? Bulan 3 tanggal 1. Ingat, kalau Korea selalu diduluin bulan baru tanggal ya. Jadi dari 1 Maret sampai 30 Juni. Berarti ya Ergun tahu ya batas belajarnya. Nah, di sini pertanyaannya, 일본어는 언제 공부했어요? Oh, kapan sih kamu belajar bahasa Jepang? Nah, dia bilang, Jinan itu artinya last, yang lalu. Samwalbuto, dari bulan Maret lalu. Dari bulan Maret kemarin. Sampai kapan? Sampai di sini bulan Juni. Berarti ya Robun tinggal tambahkan you 까지 sampai Juni. Oke. 3월부터 6월까지 공부했어요. Saya belajarnya dari bulan 3 sampai bulan 6. 자, 하지만 잘 못해요. Aduh, tapi saya masih belum lancar gitu ya, belum fasih. Oke. 다음 볼게요. Tata bahasa berikutnya tentang 거예요. Nah, yang tadi di awal kita latihan bareng, kita baca ini ya. 거예요. Ini apa sih? Ini untuk bentuk future. Jadi ya Rabun ketika mengatakan maksud atau keinginan atau rencana yang akan dilakukan di masa depan, nah ya Rabun bisa pakai 거예요. Rumusnya gimana? Rumusnya kalau bentuk dasarnya itu ada bacanya, ada konsonan, ya, Rabun pakainya 거예요. Kalau adanya vokal, dalam bentuk vokal, oke. Kalau ya, cara berpakai koyeyo aja. Oke, pakai koyeyo saja. Oke, oke. Nah, contoh saya, oh, gimana? Oke, contoh saya akan makan bibimbap malam ini. Dia posisinya belum makan, tapi dia punya maksud atau rencana untuk makan bibimbap. Kapan? Malam ini. Nah, kita harus utamakan subjek, waktu, tempat, objek, baru predikat. Nah, nah di sini dia nggak pakai subjek ya. Owner, hari ini, conyok, malam, jadi malam ini. Owner 저녁에는, pada malam ini, bibimbap, objeknya. bibimbap을 먹다, makan. 먹을 거예요. Nah, kegiatan yang mau dia lakukan adalah makan. Jadi ini nanti ya Robun tempelkannya pada kata kerja. Oke. Mokta, ada bacim. Kalau ada bacim sama kayak ini, pakainya kue. Jadi, 먹을 koye. Akan makan. Minggu depan saya akan ke Korea. Akan apa dia? Akan pergi ke Korea. Oke. 다음 주에 minggu depan kemana? 한국에. 한국에. 가다. Dari kata kada di sini jadi karena ada vokal tidak ada bacing 갈 거예요. 다음 주에 한국에 갈 거예요. Nah, pertama, pada akhir pekan saya akan bertemu teman saya. Akhir pekan itu cuma ya weekend, cuma deh. Dia akan apa sih? Niatnya itu untuk bertemu. Siapa? Teman. 친구를. Bertemu bahasa Koreanya manada. Nah, jadi mana koyo.
주말에 친구를 만날 거예요. Hmm, bisa juga ada arti lain, ya. Ya bisa dipakai untuk menyatakan perkiraan atau dugaan ya. Dugaan aja ini, bukan fakta, tapi kita menduga. Nah, bisa pada kata kerja atau kata sifat. Mhm. Kalau yang tadi yang pertama menyatakan maksud atau rencana, kalau yang ini bisa mengatakan dugaan atau dugaan atau perkiraan aja. Nah, contoh, hari ini mungkin Eugene tidak akan datang. Hari ini mungkin Eugene tidak akan datang. Kalau bentuknya dugaan, Yerabun tidak bisa pakai ke diri sendiri. Oke, di sini kalau bentuk rencana pakainya ke diri sendiri. Tapi kalau pakai ke orang lain itu jatuhnya jadi dugaan. 그래서 유진 씨가 유진 씨는 오늘 hari ini ama itu artinya mungkin ya, tidak datang. Oda. Oda karena dia tidak ada bacanya 올 거예요. Jadi di sini artinya 그럼 유진 씨는 오늘 아마 안 올 거예요. Mungkin dia nggak akan datang. Apakah ini fakta? Belum tentu. Tahu-tahu jebret, jadi ya, Eugene bisa datang gitu ya. Ya, tapi ini hanya perkiraan dan dipakainya ke orang lain. Kita nggak bisa hari ini kayaknya saya tidak mungkin datang. Beda, nanti ada tata bahasa tersendiri ya untuk ungkapan seperti itu. Lanjut, di teater sepertinya akan ada banyak orang. Nah, dia belum tentu dia benar-benar sudah di teater dan memang melihat banyak orang. Tapi mungkin dia berpikir atau menduga seperti itu. Oke, jadi nggak bisa, oh sepertinya saya akan di teater, itu nggak bisa. Jadi dipakainya ke orang lain. Oke, di teater, ya, sepertinya ama 극장에 사람이 많다. Manta di sini ada bacin, jadi 많을 거예요. Akan banyak orang. Nah, manta kan berarti kata sifat ya, bisa dipakai 많을 거예요. Akan banyak orang. Tapi hanya dugaan. Ya, faktanya bisa jadi enggak gitu ya. Oke, kita akan belajar pengubahan di sini dulu. Nanti artinya kita bakal bikin kalimat bareng-bareng di sesi ini ya. Oke, A, D-nya hilang, di sini tidak ada bacin. Ini Rabun jadi langsung tambahkan real di bawahnya. Al koyeo. Akan tidur. Oke, 잘 거예요. Akan tidur. Sada. Hmm. 을 거예요. 할 거예요. Akan tinggal. Atau bisa juga, bukan ya, akan membeli. Ya, sada membeli. Kemudian 쓰다. Ah, 쓰다. Danya hilang. Jadinya 쓸 거예요. Koya akan menulis atau akan menggunakan mana tak mana. Nah, nggak ada bacin, masukkan real mana. Oh iya, pokoknya habis real ini selalu ada spasi ya Rabun ya. Mana koyo akan bertemu. Tanita tani koyo tanil koyo akan pergi. Hmm. Kemudian Chongsuhata membersihkan ya, jadi Chongsuhata koin untuk koin akan bersih-bersih. Lanjut, Hata jadinya sukses kalian koin akan mengerjakan PR. Oke, Swita, Swi, nah nggak ada backing ya, Swi koin akan istirahat. Ikta, nah ada bacingnya, Ilgul koin akan membaca. Norda, hati-hati ya Rabun, Norda. Nah, kemarin belajar Sabrina ya. Norda hilang, R-nya juga hilang. Sebenarnya R-nya hilang ditambahkan real koyoyo. Tapi buat cara cepat Irobun tinggal Norda langsung tambahkan koyoyo. Dol koyoyo. Akan bermain.
Oke, nanti minggu depan ya Robun siapkan eh, kalimat yang kira-kira bisa dibuat dari 10 kata ini apa aja. Oke ya. Dalam 볼까요? Bahasa berikutnya adalah biep 불규칙. Bulkyucik. Kyucik itu aturan. Bul tidak, tidak beraturan. Oke, maksudnya gimana? Ya kalau di Inggris ya Robun, bahasa Inggris ya ada irregular verb ya, dari good malah jadi better, jadinya kemudian best gitu ya, jadi nggak beraturan. Nah, di Korea juga ada ya Robun. Macam-macam bulgyucik itu banyak, tapi kali ini kita akan belajar dari biep dulu. Aturannya biep bulgyuciknya gimana? Jadi ketika ada bentuk dasar yang berakhiran biep sebagai bacimnya, nih kayak gini, umapta, sipta, oryopta, nih ada biepnya semua ya, ada biepnya. Kemudian ketemu tata bahasa yang berawalan vokal. Tata bahasa awalan vokal ada apa aja? Ayo oyo, gitu ya. Asoyo osoyo, eiko yeyo. Ada apa lagi? Misal aso oso, enika. Nah, kayak gitu-gitu yang awalannya vokal. Maka biep yang tadi di bawah, ya, biep yang di bawah ini akan mencar menjadi suku kata baru, yaitu suku kata u. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya swifta, nah, hilang. Dia jadi mencar, wi, dan u. Kayak gitu. Sama kayak uryok. Jadi mudah ya. Uryokta artinya sulit. Jadinya gimana? Danya hilang. Oryok, u. Nah, B-nya itu pindah ke samping jadi suku kata u. Contoh lagi. A. Danya hilang. Oke, jadi o, u. Yang B-nya akan berubah kayak gitu. Contoh lagi. Kita. Danya hilang. Jadi u, u. Komakta. Danya hilang. Jadi koma u. Koma u. Nah, jadi nanti B-nya akan berubah jadi seperti ini. Kalau tata bahasanya berawalan vokal. Kalau tata bahasanya tidak vokal, contoh kayak Nita, Neo, kemudian Dio, U. Nah, ini mah nggak ngaruh ya. Tetap dia B-nya tetap ada. Tetap. Tapi kalau berawalan vokal, B-nya hilang dan jadi suku kata U. Nah, contoh di sini komata, komau, komau. Nah, berhubung di sini tidak, dia pasti pakai oyo. Kenapa? Karena kan di sini vokalnya bukan a, bukan juga o. Jadi otomatis oyo. Jadi koma woyo. U ketemu o jadinya wo. Jadi koma woyo. Mhm. Contoh 정말 고마워요. Asalnya dari 고맙다. Oke. Kimchi는 매워요. Asalnya dari 맵다. 맵다 itu pedas ya. 맵다. Metadanya hilang. Jadinya meu ditambah o, yu, mewoyu. Oke. 어제는 아주 더웠어요. dari kata 덥다. Danya hilang. Jadi u ditambah kata bahasa past tense. 어떠요, 더웠어요. Intinya tata bahasa Korea itu kayak puzzle ya, Robun. Kayak Tetris juga, ya Robun tinggal pasang-pasangin. Gitu ya, kayak main Lego. Yang penting nanti dipasangin pakai apa, nah jadi deh gitu ya. Oke. Nah, kemarin sangat, oh ini tuh saya harusnya panas ya, ini salah. Kemarin sangat panas. Acu 더웠어요. Hmm. Tapi ya, Robun. Nah, ada dua kata Dopta dan Kopta. Dopta artinya membantu, Kopta artinya indah, beautiful. Kalau dua kata ini ketemu sama tata bahasa ayo oyo, ya, a atau o, yang berawalan ayo oyo aso oso asoyo osoyo. Nah, B-nya tidak berubah jadi u, tapi jadinya o.
O. Ya. Untuk dua kata ini aja. Kalau yang tadi yang lain tetap jadi U. Dua kata ini pakainya jadi O. Kalau ada tata bahasa A atau O. Contoh, dopta jadinya to, B-nya jadi, ini ya, B-nya jadi U. Nah, berhubung dia O, maka pasangannya pakai ayo. Jadi, to, wayo. O sama A digabung jadi wa. Jadi, to, wayo. Artinya apa? Membantu, menolong. Selanjutnya, to, u. Nah, di sini kenapa pakai u? Karena tata bahasa yang mau kita pasangkan itu pakainya koeo. Bukan ini, bukan ayo oyo, tapi Jadi dia tetap berubahnya u. Toul koeo akan membantu. Contoh di sini, tolonglah saya. Tolong saya. Kata bahasanya adalah koeo. Nah, dari kata towa to dokter ya. Dokter kata bahasanya A atau O itu saya. To odiseo, Yorobu udah pernah belajar belum ya? To odiseo ini artinya minta seseorang untuk melakukan sesuatu bagi kita. Beda sama kalimat perintah. Ini bukan perintah, tapi kalimat permintaan. Kalau perintah doang mah pakai seo ya. Contoh, 앉으세요, 기다리세요 gitu ya. Tapi kalau ini kalimat meminta tolong ya, minta tolong yang tindakannya itu orang lain lakukan demi kita gitu. Satu tak. Berhubung di sini ada tata bahasa A sama O, maka B-nya itu akan berubahnya jadi O juga ya, bukan U. Jadi O. Berhubung di sini ada O, ketemunya sama A dong ya. Jadi O sama A digabung jadi tua 주세요. Tolonglah saya. 도와주세요. Contoh lagi, orang ini 이 사람이 akan apa? Akan menolong. Menolong siapa? Bapak Kim. Kim 선생님을 돕다. 도울 거예요. Di sini tidak berawalan A atau O, maka jadinya U. Tohul koyo. Nah, terus ada dua kata lagi ya, Robin, yang tidak termasuk buljucit, yang tidak termasuk irregular. Ada ipta sama copta. Di sini B-nya tidak berubah. Ipta artinya memakai, contoh memakai pakaian ya. Copta artinya sempit. Nah, berarti saya memakai coat. Coat를 입어요. Tetap jadi ip, nggak hilang B-nya. Kelas ini sempit. Cilsiri cobayo. Copta jadi cobayo. Oke. Yang mana di dua ini kalau ketemu AO jadinya U, jadinya O. Kalau dua ini tidak ngaruh, dia B-nya tidak hilang. Nah, kita coba buat kalimat di sini. 1월에 한국은 날씨가 어때요? Nah, Korea itu pada bulan Januari, bagaimana sih cuacanya? Aju sangat nih, 춥다. 춥다. Jadinya 춥다. Tak hilang. B-nya jadi tuh. Ditambah ayo oyo. Cuor. Itu cuor. Sangat dingin. Nomor 2, Ibon. I kimchi는 어때요? Gimana nih kimchinya? Dalam kurung rasanya. 맛있어요. Enak. Hajiman. Tetapi 조금 agak 맵다. 맵다 jadinya kita lihat 매우 ditambah oyo. 매워요. 하지만 조금 매워요. 3번 nomor 3. 한국어 공부는 어때요? Gimana belajar bahasa Koreanya? 재밌어요. seru. 하지만 tetapi 조금
agak 어렵다. 어렵다. Enggaknya hilang. Ya, 어려우. ditambah 어려워요. 자, 하지만 조금 어려워요. 재밌어요. seru sih gitu ya. 하지만 조금 어려워요. Tapi agak sulit. 네. 4번 nomor 4. 안디 씨는 어디에 살아요? 안디 씨, kamu tinggalnya di mana? 학교 옆에 살아요. Saya tinggal di samping sekolah. 집이 아주, rumah saya sangat ga깝다. jadinya kakak, nah, awalnya ga깝다, hanya hilang. jadi kakau, oyo, 가까워요. 네. 집이 아주 가까워요. rumah saya sangatlah dekat. Oke, ga깝다 artinya dekat. 네. 이제 contoh percakapan ya, 여러분. 자, 여기도 여러분은 따라하고, 따라해보고, silakan ikutin, coba ikutin. 무슨 뜻인지, 네, 맞춰보세요. silakan coba tebak apa artinya. 저는 8월에 한국에 갈 거예요. 그래요? 오, benerkah? 네. 한국에서 뭐 할 거예요? 여행을 갈 거예요. 그런데 한국은 8월에 날씨가 어때요? 네. 8월은 아주 더워요. 그럼 어떤 옷이 필요해요? 반팔옷을 준비하세요. 음, 옷을 준비하세요. 네. 자, saya akan pergi ke Korea pada bulan Agustus. 그래요? masa gitu ya? Oh, sungguh? Oh, beneran? 한국에서 뭐 할 거예요? kamu bakal ngapain? akan melakukan apa di Korea? 여행을 할 거예요. saya akan berwisata, liburan ya. 그런데, tetapi, 한국은, Korea itu, 8월에 날씨가 어때요? Gimana sih cuacanya pada bulan Agustus? 8월은 아주 더워요. Jadi bulan Agustus itu dia sangat panas. 더워요. dari kata 덥다. 네. 자, 그럼 어떤 옷이 필요해요? Kalau begitu, kalau begitu, saya butuh pakaian yang bagaimana? jadi butuh pakaian yang gimana? Ya. 한파롯을 준비하세요. silahkan persiapkan. silahkan persiapkan. Jadi 준비하다 persiapkan. SEO kalimat perintah ya. 한파롯. 한파롯 ini artinya baju lengan pendek ya. ban ini setengah, pal ini lengan. 한파롯을 준비하세요. lanjut. 자, 이것도 따라 해보세요. 인도네시아에 언제 올 거예요? 2월에 갈 거예요. 그때 인도네시아 날씨가 어때요? 2월은 따뜻해요. 25도쯤 돼요. 그런데 인도네시아에서 뭐 할 거예요? 한국어를 가르칠 거예요. 그리고 인도네시아어를 배울 거예요. 네. 자, 언제 올 거예요? Di sini 여러분 hati-hati bacanya 올 거예요. Kapan kamu datang ke Indo? 2월에 갈 거예요. Saya akan pergi bulan Februari. 자, 그때 pada saat itu Indonesia 날씨가 어때요? Gimana cuaca Indonesia? 자, 2월은 jadi bulan Februari 따뜻해요. hangat. 25도쯤 돼요. 쯤 di sini artinya sekitar. 25도쯤 돼요. jadi sekitar 25 derajat. 그런데, tapi, Indonesia에서 뭐 할 거예요? kamu akan melakukan apa di Indonesia? 한국어를
가르칠 거예요. Saya akan mengajar, jadi dari kata 가르치다, saya akan mengajar bahasa Korea. 그리고 kemudian 인도네시아어를 배울 거예요. dari kata 배우다, saya akan belajar bahasa Indonesia. 자, 그럼 여기까지입니다, 여러분. 자, sampai di sini untuk materinya. 그럼 공부를 잘하시고 중수어대 같이 연습해 볼까요? 네, silakan 여러분 pelajari materinya dengan baik dan kita akan coba latihan bareng-bareng di sesi Zoom. 네, 감사합니다.